semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Horror. Tak ada yang salah dalam mencinta, hanya saja terkadang rasa cinta yang berlebih dapat menimbulkan ambisi dalam diri seseorang hingga dapat mengancam keselamatan hidup pasangannya. Seperti halnya dalam film berjudul Faisali yang dibintangi oleh Adi, garapan sutradara Arif Olagan dan dirilis pada tahun 2009. Film ini mengisahkan tentang upaya seorang asisten komisaris polisi atau ACP yang berusaha mengungkap motif di balik pembunuhan berantai, di mana ia meyakini bahwa pelaku adalah sosok tak bernyawa. Mampukah sang ACP membuktikan asumsinya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Malam itu, sekitar pukul 2.30 dini hari di sebuah flat, air mengalir dari salah satu flat di blok E dan menggenangi hampir seluruh blok tersebut. Hal itu disaksikan oleh penjaga flat yang kemudian memeriksa sumber datangnya air itu. Sang penjaga mengetuk pintu sebuah flat dan berteriak memanggil, Ibu Faisali, buka pintu. Tapi tak ada respon. Tak lama kemudian, polisi sudah berdatangan ke flat tersebut. Di antara dua petugas itu, salah satunya adalah ACP Vasudev yang diyakini mengenal korban. Korban adalah wanita muda berusia 25 tahun bernama Faisali Balakrishna yang ditemukan tewas dalam bathtub. Sementara tim forensik memeriksa sekitar TKP, Vasu tertegun melihat jasad wanita yang tenggelam dalam bak mandi tersebut. Seolah ia tak percaya bahwa semua yang dilihatnya adalah nyata. Meski begitu, saat ditanya oleh petugas lain, Vasu menampik bahwa ia mengenal Faisali. Usai dilakukan pengambilan gambar, jasad Faisali diangkat dari bathtub dan ditemukan secarik surat semacam wasiat terselip di dadanya. Nampaknya Faisali telah menyiapkan kematiannya dengan rapi. Isi surat itu berbunyi begini, Bala kesayanganku, sadar atau tidak, kesalahan yang dilakukan oleh orang lain akan menjadi penyebab kematian mereka. Tapi, aku yang bertanggung jawab untuk kematianku, bukan orang lain. Tolong maafkan aku. Salam sayang, Faisali. Begitulah akhirnya kepolisian menyimpulkan bahwa kematian Faisali adalah murni bundir. Dalam meeting pagi itu, tim penyidik melaporkan detail penyebab kematian Faisali, di mana ia diduga mencampurkan obat tidur dosis tinggi pada secangkir kopinya. Ketika separuh tegukan, ia mulai ragu akan niat bundirnya. Kemudian, berniat bersantai, Faisali merebahkan diri dalam bathtub. Sebelumnya ia menutup lubang keluar air tapi membiarkan keran air tetap terbuka, lalu air menenggelamkannya yang tertidur efek obat hingga akhirnya ia kehabisan nafas dan meninggal. Sementara motif bundirnya diketahui bahwa Faisali tak sanggup berhadapan dengan sang suami yang telah mengetahui kisah penyelewengannya. Ya, berdasarkan informasi dari beberapa tetangga, mereka seringkali memergoki seorang pria berkunjung ke flat Faisali ketika sang suami tak ada di tempat. Komisaris pun setuju dengan penjelasan itu dan bahkan hendak menutup kasus tersebut. Namun ketika kasus itu hendak ditutup, Murti, teman Vasu, menyampaikan pada komisaris bahwa ACP Vasudev hendak mendalami kasus ini dan melanjutkan penyelidikan sebab ia mengendus hal janggal dalam proses kematian Faisali. Mendengar alasan tersebut, komisaris pun menerima pengajuan Vasu dan ia memulai investigasi. Dari sini terdapat kilas balik yang menerangkan bahwa ternyata Vasu pernah memiliki hubungan dekat dengan Faisali. Semua berawal dari pertemuan tak sengaja di halte bis ketika mereka hendak berangkat kuliah. Faisali adalah gadis unik yang memiliki ciri khas kidal pada tangannya. Kala itu angin menerbangkan kertas yang ditulis Faisali hingga membuat gadis itu digoda oleh kakak-kakak tingkatnya. Seketika Vasu datang menyelamatkan Faisali dengan mengaku bahwa mereka berteman. Pada pertemuan selanjutnya, Vasu selalu menumpang bis yang juga ditumpangi oleh Faisali serta mengikuti kemanapun gadis itu pergi.
Hingga suatu ketika Fasu mengikuti Faisali yang sedang ke kuil dan tak sengaja bertemu juga dengan adik Faisali bernama Divya di sana. Faisali yang takut jika ayahnya tahu kedekatan mereka melarang Fasu untuk menunjukkan reaksi berlebihan di depan semua orang. Tapi Fasu bukanlah pengecut. Pemuda itu justru berkata bahwa ia akan menghadap ayah Faisali dan membicarakan tentang keseriusan niatnya menikahi gadis itu. Adiknya Divya mendukung penuh hubungan sang kakak dengan Fasu. Tetapi saat tiba di mana hari Fasu menghadap ayah Faisali, ternyata sang ayah menolak putrinya berhubungan dengan seorang polisi. Memang saat itu Fasu masih dalam tahap mengejar cita-citanya menjadi seorang polisi. Tapi sudah dipastikan jika kelak dirinya akan menjadi polisi karena latar belakang keluarganya juga demikian. Ayah ibunya adalah seorang polisi. Penolakan itu tak hanya membuat Fasu kecewa, namun juga membuat Faisali terluka. Cinta yang telah lama mereka bina kandas seketika karena terjegal restu sang ayah. Esoknya Faisali menemui Fasu di lapangan basket. Gadis itu merayu Fasu untuk sekali lagi memohon pada ayahnya dan berbicara dengan baik-baik meminta restu sang ayah untuk bekal mereka menikah. Namun Fasu yang terlanjur kesal justru menolak dan memintanya untuk kawin lari saja. Tentu saja Faisali menolak dan lebih memilih ayah serta adiknya. Dengan bijak, Faisali berkata untuk Fasu supaya mengejar cita-citanya sebagai polisi, sementara ia akan menuruti kehendak sang ayah. Mendengar keputusan Faisali, Fasu sontak murka dan melontarkan kalimat tak menyenangkan yang sangat menyinggung dan menyakiti hati Faisali. Mengetahui Fasu berucap tak pantas, Faisali pun memilih pergi dan memutuskan hubungan dengannya untuk selamanya. Hari itu juga Faisali menegaskan bahwa tak akan pernah lagi ia mengingat atau bahkan menyebut nama Fasu dalam hidupnya. Fasu juga baru menyadari betapa bodohnya ia menyakiti hati gadis yang ia cinta. Tapi nasi sudah menjadi bubur, Faisali enggan mengenalnya lagi. Itulah akhir mereka bertemu dan tak lama kemudian Faisali dijodohkan dengan seorang pengusaha kaya bernama Bala Krishna. Dan mereka pun menikah. Tak terasa sudah 4 tahun lamanya hubungan Fasu dan Faisali terputus hingga Fasu bisa menggapai cita-cita menjadi polisi saat ini. Investigasi pertama dilakukan dengan menanyai tetangga depan flat Faisali, yaitu Nyonya Kalyani. Wanita itu menegaskan bahwa dirinya sering melihat seorang pemuda berkunjung ke flat Faisali saat suami gadis itu tak di tempat. Kemudian, ia menanyai seorang pria parubaya bernama Krishnamurti yang tinggal berseberang blok dengan Faisali dan juga mengungkapkan hal yang sama bahwa Faisali bukanlah gadis baik-baik. Selanjutnya interogasi ia lakukan pada beberapa tetangga termasuk penjaga flat di mana semua memberikan jawaban yang nyaris serupa. Hasil interogasi menyatakan bahwa Faisali adalah wanita penyeleweng. Meski banyak yang memojokkan Faisali dan berkomentar miring tentang gadis itu, tapi sedikit pun Fasu tak goyah pendirian. Bukan karena ia masih mencintai Faisali, namun ia merasa aneh. Ia sangat mengenal baik Faisali, hingga perpisahan mereka pun dipicu karena ucapan tak sopannya sendiri pada gadis itu. Fasu tak yakin dengan isu yang telah tersebar di antara tetangga flat Faisali. Suami Faisali, Bala, juga tak lepas dari interogasi. Pria itu nampak sangat terpukul kehilangan sang istri yang dicintainya. Ia merasa bertanggung jawab atas apa yang menimpa Faisali, sebab sebagai seorang suami, ia merasa gagal ketika istrinya membutuhkan perlindungan. Sejauh ini Bala hanya sibuk dengan bisnisnya hingga tak memiliki waktu luang dengan Faisali. Meski begitu, Bala tak percaya dengan isu yang beredar yang menyebutkan jika istrinya bermain di belakangnya. Fasu bertanya pula tentang rekan bisnis Bala guna mencari informasi lebih lanjut, dan Bala memperkenalkannya pada temannya Vicky yang disebutnya Vignesh. Namun tak ada informasi berarti. Dari hasil investigasi dan interogasinya itu, Fasu yakin ada sosok di balik kematian Faisali yang kemudian disebutnya sebagai Mr. X. Sementara itu, suatu hari kecelakaan aneh mulai terjadi di flat tempat Faisali meninggal.
Kalyani Subramanyam yang tinggal di depan flat Faisali meninggal karena sengatan listrik. Mulanya listrik padam namun tiba-tiba menyala. Keran air yang terbuka mengalirkan air hingga menyentuh lantai dan mengenai kabel listrik. Saat itu Kalyani sedang bertelepon. Ia tak menyadari jika dapur telah tergenang dan alirannya yang menghantarkan listrik mengarah padanya. Peristiwa naas terjadi ketika Kalyani menutup telepon dan saat itulah air menyentuh kaki Kalyani membuatnya terpental dan meninggal. Tim penyidik dan forensik segera memadati flat Kalyani. Sama seperti kasus Faisali, sidik jari maupun jejak pelaku sama sekali tak ditemukan. Fasu sedikit heran dengan kasus tersebut. Fasu tiba-tiba teringat dengan ikan hias merah yang ditangkap oleh seseorang dalam akuarium sebuah resto di mana ia dan Murti makan siang. Entah kebetulan atau bukan, ia merasa itu sebagai pertanda bahwa akan terjadi pembunuhan. Kalyani contohnya. Selanjutnya, Fasu mendatangi kediaman Faisali di Nalor dan bertemu Divya. Kepada Divya, Fasu juga mengajukan beberapa pertanyaan seputar hubungan rumah tangga Faisali dengan Bala. Divya menjelaskan bahwa rumah tangga keduanya berjalan baik-baik saja hingga kemalangan menimpa kakaknya. Bahkan, Bala sempat ingin mengakhiri hidup sebab tak menerima kenyataan bahwa istrinya telah tiada. Di rumah sakit itu, Fasu melihat seorang anak kecil bermain dengan galon air yang di bawahnya tersedia gelas warna merah. Entah itu intuisi seorang polisi atau memang pertanda tak baik, Fasu memperhatikan suara tiap tetes air yang jatuh ke dalam gelas dengan seksama. Di tempat lain, seorang veteran bernama Krishnamurti dalam perjalanannya ke Pondiseri mengalami hal aneh. Tiba-tiba angin tertiup sangat kencang hingga membuat payungnya terbang menjauh sebelum akhirnya payung itu tertiup kembali ke arahnya dengan posisi ujung payung mengarah padanya, lalu menembus lehernya. Terjangan payung itu membuat Krishnamurti terpental dan masuk ke dalam got jalanan. Lagi-lagi polisi dibuat bingung dengan pembunuhan yang terjadi tanpa meninggalkan jejak maupun bukti. Siang itu, seorang pemuda mendatangi gadis di sebelah flat Faisali. Gadis itu bernama Dipa. Ia nampak khawatir polisi akan mencurigai mereka. Tapi pemuda itu menenangkan Dipa yang ternyata kekasihnya dengan berkata bahwa tak akan ada apa-apa sebab bukan mereka pembunuhnya. Sekeluar pemuda itu dari flat, si penjaga mendatanginya dan hendak menarik biaya kunjungan gelap, namun pemuda itu melarikan diri dengan motornya. Dua pria yang sebelumnya telah ditugaskan oleh Fasu untuk memantau kondisi sekeliling flat melaporkan hal itu pada Fasu yang kemudian menguntit si pemuda yang saat itu datang ke bioskop. Keanehan terjadi ketika pemuda tersebut masuk ke toilet. Tiba-tiba, ia tak melihat bayangannya di cermin dan seolah ada sosok kuat yang menariknya. Semua keran air terbuka menyebabkan toilet tergenang. Saat itulah Fasu tiba dan melihat seorang cleaning service tengah mengelap kaca dengan kain pel warna merah. Seperti yang sudah-sudah, Fasu yakin akan terjadi hal tak terduga. Fasu mencari pemuda itu dan memasuki toilet. Ia tertegun saat menyaksikan si pemuda tengah menghantam-hantamkan kepalanya ke cermin hingga tak beraturan bentuknya. Upaya penyelamatan pemuda yang diduga Mr. X itu pun gagal. Dalam kondisi itu, Fasu melihat jejak telapak kaki yang berjalan di genangan air. Percaya tak percaya, Fasu telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sulit ditafsirkan memang, jika di zaman modern ini masih ditemukan hal-hal di luar logika semacam itu. Fasu mencoba membidik jejak kaki itu beberapa kali namun sia-sia. Malam harinya, kepada Murti, Fasu berkata jika ia telah menemukan pembunuh 3 orang terakhir yang ternyata adalah makhluk tak kasat mata. Esok harinya, dalam perjalanan Fasu melihat sebuah truk pemadam kebakaran mendahuluinya.
Tak sengaja ia melihat air menetes di belakang truk berwarna merah itu dan mulai merasa bahwa sedikit lagi akan terjadi pembunuhan. Benar saja, karena saat itu si penjaga flat ditemukan tewas secara mengenaskan. Dalam proses investigasinya, Fasu mencoba menghubungkan segala yang ia rasakan dan diketahui bahwa kematian 4 orang terakhir ada kaitannya dengan kematian Faisali. Fasu juga menafsirkan bahwa air telah menjadi elemen bagi setiap kematian itu. Fasu tidak dapat meyakinkan atasannya bahwa peristiwa-peristiwa kematian belakangan ini bukanlah secara tak disengaja. Oleh sebab itu, ia menyelidiki dari sudut lain, yaitu sudut religi tentang kehidupan setelah kematian, dan menemukan bahwa kehidupan lain dapat menghubungi dunia ini dalam media apapun setelah kematian, termasuk melalui elemen air. Dari situ Fasu kini mengerti jika arwah Faisali membunuh semua orang yang berkaitan dengannya. Ayah Faisali yang menjalani penyembuhan sakit jantung kini dirawat di rumah sakit dengan bantuan Fasu. Tapi tanpa sepengetahuannya, Divya mengaku bahwa temannya lah yang memberikan bantuan. Untuk sementara selama masa pemulihan ayahnya, Divya tinggal di rumah Fasu. Suatu malam, ketika Divya mendatangi Fasu yang bersedih dan bermaksud menghiburnya, Fasu menyadari bahwa yang datang padanya adalah Faisali yang menggunakan tubuh adiknya sebagai penghubung. Saat itulah arwah Faisali mengungkapkan kebenaran hidupnya setelah perpisahan mereka saat itu. Faisali menikahi Bala dan hidup bahagia bersamanya sebelum hasutan dari Vicky tentang kesetiaan seorang istri yang berdiam diri di rumah diragukan. Bala adalah tipikal orang yang tidak menyukai barang bekas dalam hidupnya. Suatu malam, Bala memancing Faisali dengan mengatakan bahwa ia pernah mencintai seorang wanita dulunya. Mendengar penuturan Bala, Faisali pun akhirnya mengaku jika ia juga pernah mencintai seorang pemuda di masa lalunya. Sontak Bala tak bisa menerima hubungan masa lalu Faisali dengan mantan kekasihnya. Ditambah lagi Vicky tak hentinya memprovokasi Bala soal kesetiaan istrinya ketika ia sedang tak ada di flat. Sejak itulah pikiran buruk tentang Faisali terus berkecamuk di kepala Bala. Suatu ketika pelayan wanita Faisali mengeluh tentang Krisnamurti di flat seberang karena pria tua itu telah melecehkannya. Tak terima, Faisali pun memperingatkan Krisnamurti untuk tidak mengulangi aksi bejatnya atau jika tidak, ia akan mengadukan pada sang istri. Faisali juga menasihati Dipa untuk berhenti menjalin hubungan di belakang orang tuanya sebab dapat merusak hidupnya. Tapi Dipa tak mengindahkan nasihat Faisali dan mengadukan hal itu pada sang kekasih. Untuk menenangkan Dipa, pemuda itu memberi kesan bahwa ia datang mengunjungi Faisali pada Kalyani dan si penjaga flat. Kalyani sendiri sebenarnya memiliki masalah pribadi dengan keluarga Bala. Wanita itu menginginkan flat tempat tinggal Faisali untuk putrinya. Sebab itulah, setelah bertemu pemuda yang mengaku mengunjungi Faisali, Kalyani menyebarkan isu bahwa Faisali telah menyeleweng. Begitu pula dengan penjaga yang mengadu pada Bala jika ada pemuda yang selalu menemui istrinya. Mendengar hal itu, Bala naik pitam. Ia mengkonfirmasi ke Kalyani dan Krisnamurti yang mengaku juga telah melihat seorang pemuda yang selalu mengunjungi Faisali selepas Bala berangkat bekerja. Mereka semua telah mengarang cerita palsu menyudutkan Faisali. Kebetulan saat itu Bala harus menghadiri meeting di Mumbai. Faisali yang tenggelam dalam keputusasaan sebab tak dipercaya oleh sang suami menulis surat wasiat dan berniat bundir. Selang beberapa lama ia ketiduran dan Bala sudah datang. Pria itu nampak lebih tenang dan merangkul Faisali. Keduanya pun berbaikan. Kemudian Bala meminta Faisali untuk membersihkan diri dan ia akan menyiapkan kopi untuk keduanya. Di tengah tegukan kopi Faisali, Bala mengungkapkan bahwa ia telah mencampurkan obat dosis tinggi di dalamnya. Perlahan Faisali pun kehilangan kesadarannya dan terkulai ke lantai. Lalu Bala menyeret Faisali dan memasukkannya dalam bathtub.
Kemudian membiarkan air menenggelamkan istrinya setelah ia membersihkan semua jejak yang tertinggal supaya terlihat sebagai kasus bunuh. Itulah awal mula air menggenang di flat Blok A. Esok harinya, Vasu menemui Dipa berharap untuk mendapat jawaban dari gadis itu, namun Dipa memilih bungkam. Seperginya Dipa dari tempat jemuran itu, nampak sebuah tetesan air dari pakaian berwarna merah dan tak lama lagi pembunuhan akan terjadi. Benar saja, belum lama ia masuk ke dalam flatnya, teror hantu air menyerangnya. Arwah Faisali membuat Dipa tak stabil secara mental, namun gadis itu berhasil diselamatkan oleh Vasu. Selanjutnya Vasu memperingatkan Bala bahwa ia akan segera menangkapnya dengan bukti pembunuhan Faisali. Kepada teman toksiknya, Vicky, Bala menceritakan bahwa ternyata Vasu adalah mantan kekasih Faisali dan kini telah mengancamnya. Vicky yang memang sejak awal telah menyesatkan Bala, memintanya untuk menikahi saja Divya guna menyelamatkannya dari tuntutan. Selepas menurunkan Bala, Vicky mengalami kecelakaan disebabkan embun menutup kaca depan mobilnya hingga ia kehilangan jarak pandang. Mobil oleng hingga terjun bebas ke sungai. Beruntung ia selamat. Malam harinya, Vicky mengatakan bahwa Faisali menghantuinya dan mendesak Bala untuk mengakui kejahatannya. Tak terima, Bala pun membunuh Vicky. Pikiran Bala makin tersesat hingga ia memutuskan untuk menculik Divya dan menahan gadis itu di showroom mobilnya. Vasu datang setelah ditelepon sendiri oleh Bala dan menantangnya untuk menyelamatkan Divya. Perkelahian pun pecah di sana. Vasu nyaris kehilangan kekuatan dan kesadarannya, tetapi Bala yang tak sengaja menjatuhkan botol minuman yang masih terisi air membuat arwah Faisali datang dan menguasai Vasu hingga membuat polisi itu berhasil melumpuhkan Bala. Esok harinya, Bala dihadirkan dalam jumpa pers. Dalam kesempatan itu, Vasu berhasil membuktikan bahwa memang Bala lah pelaku pembunuhan Faisali. Sebab dalam pertemuan itu, Bala mengaku bahwa memang dirinya yang membunuh sang istri karena rasa tidak percaya atas kesetiaan Faisali. Tapi Vasu memperhatikan baik-baik gerak-gerik Bala yang minum secara kidal. Seketika, ia yakin bahwa Faisali telah merasuki Bala dan membantunya menyelesaikan kasus deretan kematian misterius. Usai jumpa pers, saat Bala hendak dibawa ke pengadilan, warna langit nampak berubah, hujan mulai turun dan tempat bensin mobil yang membawa Bala ke pengadilan mengalami kebocoran. Tiba-tiba seorang gadis kecil mendekati Vasu. Vasu yang yakin bahwa gadis itu telah tertempel arwah Faisali menyambutnya. Gadis kecil itu berucap terima kasih pada Vasu, kemudian melangkah pergi. Namun Vasu seketika tersadar bahwa warna payung gadis kecil itu adalah warna merah dengan tetesan air hujan di ujung-ujungnya. Itu pertanda bahwa satu pembunuhan lagi akan terjadi. Benar saja, karena tak lama kemudian mobil yang ditumpangi Bala tersambar petir dan seketika mengakibatkan mobil itu mengalami ledakan. Dan film pun selesai.